berdiskusi tentang penilaian dalam kurikulum Merdeka bersama Narsum Bu Estina dari Balai Besar Guru Penggerak DIY Dalsan Kompel Kelas atas Kemantren Tegal Rejo. Dan diundang, digratisi, diparingi makan siang, itu kan sesuatu yang luar biasa. Masalah hadir tidak hadir kita kembalikan ke masing-masing Bapak Ibu guru semua. Artinya ya siapa tahu materi ini belum diperlukan oleh guru-guru yang diundang, bisa jadi kan. Jadi ya sudah, akhirnya seperti itu. Kalau memang secara kebutuhan menarik gitu ya Bapak Ibu, ya sudah kita berusaha nyari. Seperti saya itu kebetulan sedang. Kemudian untuk format rapot itu sama untuk rapot mata pelajaran, baik di kurikulum 2013 maupun di kurikulum Merdeka. Saya langsung ambilkan dari panduan ya, biar jelas meskipun di paparan saya juga ada ini Bapak. Ini tadi contohnya Bapak. Sebagai contoh materi IPA. Kalau SD berarti IPAS ya. IPAS itu selama 1 semester ada berapa TP. Nah, kemudian itu kita masukkan nilainya. Deskripsinya dibuat, TP tadi nilainya dimasukkan. Kemudian ketemu nilai akhir. Nah, nilai akhir ini pun juga kembali ke Bapak Ibu masing-masing. Katakanlah seperti ini. TP1 ini dari TP pengetahuan. Oh, pengetahuan dulu pernah kita bahas sewaktu kombel. Pengetahuan itu bisa dinilai dengan tes tulis, tes lisan, penugasan. Maka proporsi bobot saya ke nilai akhir itu katakanlah 40%. TP2 ini dari kompetensi keterampilan, berarti dari kegiatan kinerja atau praktek gitu ya. Maka proporsi saya 60%. Nah, atau saya tidak mau menggunakan proporsi, semuanya sama, perbandingannya sama, bobotnya sama, berarti langsung rata-rata, average ya, atau jumlah semua dibagi 4 ini. Nah, tadi untuk yang rapot SB yang ditunjukkan oleh Bu Kesti tadi, kalau Bapak Ibu menginputnya adalah per TP, per sumatif, maka muncul ini, menginput satu-satu, IPAS, TP-nya apa, nilainya apa. Tapi kalau inputnya nilai akhir, berarti hanya input hasil akhir ini saja. Bisa dipahami? Ya. Kemudian Bapak Ibu itu nggak pakai aplikasi pun juga nggak apa-apa, gitu ya. Tetapi nilai tadi itu bisa muncul gitu. Karena yang akan sampai ke siswa, bahkan rapot Bapak Ibu itu bentuknya deskriptif, bukan angka pun boleh kalau di panduan. Tetapi sudah seperti menjadi apa ya? Kesepakatan tidak tertulis gitu ya, karena nanti rapot itu kan pertimbangannya juga untuk mencari sekolah selanjutnya ya, yang kadang sekolah selanjutnya itu pertimbangannya adalah gabungan dari nilai rapot juga, maka berarti rapot itu nilainya adalah kuantitatif, padahal sebenarnya kualitatif bentuk deskriptif itu boleh kalau kita mengikuti panduan yang ada. Nah, kemudian ini adalah olahan Bapak Ibu, file olahan Bapak Ibu. Tadi, kalau ini yang dicontohkan adalah matematika. Dalam 1 semester ini ada 4 materi. Ada penjumlahan pengurangan bilangan cacat, mengukur panjang satuan baku, menguraikan ciri bangun datar, pola bilangan. Berarti ada 4 materi Bapak Ibu.
maka ada 4 nilai. Nilai akhir sumatif ini rata-rata keempat ini. Kemudian ada akhir semester jika ada. Catatan ya, jika ada. Artinya sumatif akhir semester itu nggak ada pun juga nggak apa-apa. Kalau dirasa sumatif masing-masing materi itu sudah cukup. Kemudian kalau di situ sumatif akhir semesternya non tes, boleh, berarti diisikan di bagian non tes. Seperti PJOK itu kan kebanyakan praktek kan, ya, melakukan lompat jauh, melakukan senam berirama. Nah, itu berarti dimasukkannya ke komponen nilai non tes. Kalau dia tetap ada bentuk tes tulis, berarti dimasukkan ke tes. Kalau nggak ada tesnya, berarti ini kosong, gitu ya. Kemudian nilai akhir semester ini rata-rata dari non tes. Nilai rapot ini gabungan antara lingkup materi tadi dan sumatif akhir semester. Bobotnya berapa? Disesuaikan kesepakatan sekolah. Ini jadi boleh bobotnya 50-50, boleh 40-60, boleh 60-40, monggo silakan. Dibuat di dalam KOSP. Jadi ini kriterianya, ini kok tiba-tiba muncul dari mana? Oh, bukan tiba-tiba, kami sudah mengagendakan sejak KOSP awal tahun kemarin. Loh, ini katanya kurikulum merdeka naik terus, kok anak saya nggak naik? Ini gimana? KOSP. Loh, ini anak saya kok nggak lulus? Gimana? Padahal di kurikulum merdeka KOSP. Jadi KOSP itu sebagai rambu-rambu sekolah Bapak Ibu. Artinya ini juga yang menjadi pemahaman baru saya ketika mendapatkan penguatan dari tim pengembang kurikulum, bahwa yang ada di panduan pembelajaran dan asesmen itu kondisi ideal Bapak Ibu. Artinya masih memungkinkan anak itu tinggal kelas, ya, dengan kriteria yang ditetapkan oleh sekolah. Jadi kalau masih mau membuat aturan, monggo silahkan. Yang ada di panduan pembelajaran dan asesmen bahwa anak naik terus itu adalah kondisi ideal. Oke. Jadi besok KOSP kita tahun depan silahkan mulai di review kembali apakah masih sesuai atau tidak, melihat 1-2 tahun ini kurikulum merdeka berjalan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nah, tadi ditambahkan kriteria kenaikan, kemudian proporsi penilaian untuk rapot dan lain-lain. Itu ya Bapak Ibu untuk pengolahan. Nah, yang akan muncul di nilai rapot adalah ini Bapak, yang akan muncul di nilai rapot. Sisi yang atas itu menunjukkan penguasaan yang baik. Ini untuk yang mana? Untuk yang di atas rata-rata. Jadi yang menjadi pembanding itu adalah masing-masing anak sendiri. Ini kan 76 ya. Di atas 76 yang mana? Yang ini. Berarti siswa peserta didik sudah menunjukkan penguasaan yang baik untuk cuaca di sekitarku dan membedakan siang dan malam. Ya. Peserta didik perlu pendampingan untuk yang mana? Yang di bawah rata-rata. Perlu pendampingan untuk konsep waktu. Nah, kalau mau didetailkan lagi, kan konsep waktu itu materinya banyak. Nah, ini apakah nggak bisa semua? Dilihat kembali dokumen asesmen formatif. Kemarin yang nggak paham itu pas bagian yang mana, gitu ya. Kita kembali ke dokumen formatif. Tapi kalau Bapak Ibu hanya mencantumkan perlu pendampingan untuk materi konsep waktu, itu pun juga nggak salah. Karena di rapot itu kan ada keterbatasan berapa digit tadi ya, berapa karakter tadi.
semua siswa untuk semua mapel. Bisa dipahami? Ya. Nah kemudian tadi ya, satu anak masing-masing pelajaran deskripsi atas untuk menunjukkan pemahaman yang baik atau sudah menunjukkan penguasaan yang baik, yang bawah perlu bantuan atau perlu pendampingan atau perlu bimbingan. Nah, kemudian sudah nilai dia. Kemudian jangan mencantumkan nilai seluruh siswa di sekelas itu. Ya. Karena secara tidak langsung nanti orang tua masing-masing akan membandingkan anak saya posisinya di mana. Biar orang tua itu fokusnya ke siapa? Masing-masing siswa. Karena jelas Bapak Ibu, di sini tadi ya dari dokumen ini. Coba yang merekap atas tadi ya. Nah sini, Edo rata-ratanya 76. Yang penguasaan yang baik ini dia perlu pendampingan. Itu nggih. Nah, coba kita ke Dayu. Dayu ini rata-ratanya 58. Di Dayu 68 itu sudah menunjukkan penguasaan yang baik. Karena dia yang dibandingkan adalah rata-rata dia sendiri. Padahal di Edo 60 itu dia apa Bapak Ibu tadi? Sudah kategori perlu pendampingan. Jadi tidak ada KKM, tetapi yang dibandingkan adalah dengan rata-rata nilai dia sendiri. Maka sudah tidak perlu membuat lembar rekap semua nilai siswa di kelas itu. Di tempat saya udah nggak ada ranking Bu. Oke, bagus. Tapi masih membagikan rekap semua nilai semua siswa. Ya sama saja. Masih ada. Masih ada. Saya menyampaikan karena masih ada. Nggak ada ranking Bu, tapi ada. Ya sama aja gitu kan. Ada pertanyaan Bapak Ibu sampai di boleh tinggal kelas meskipun dalam KOSP kita ada standar penilaiannya, misalnya nilai yang misalnya ada A-nya itu berapa, kalau dulu A, B, C kayak tertentu, kalau ini maka misalnya tinggal kelas atau mengulang kelas. Tetapi setelah mendengar ada kurikulum merdeka bahwa anak jika tidak mempunyai asesmen dia ABK yang bukan istimewa ya, tapi yang rendah misalnya perlu itu, maka kalau dia tidak atau dia mempunyai asesmen itu, meskipun dia tidak mempunyai pernyataan penggunaan fase dalam CP adalah salah satu alasan mengapa peserta didik dapat terus naik kelas bersama teman-teman sebayanya meskipun ia dinilai belum sepenuhnya mencapai kompetensi yang ditetapkan. Kemudian ada ilustrasi bla 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 ya. Dan di sini juga ada hasil penelitian. Banyak penelitian menunjukkan bahwa tinggal kelas tidak memberikan manfaat signifikan untuk peserta didik, bahkan cenderung memberikan dampak buruk terhadap persepsi diri peserta didik. Nah, tanggal 31 Agustus kami mengundang Pak Yogi dari BSKAP mendiskusikan salah satunya terkait ini. Apakah memang harus naik kelas terus? Jawabannya adalah panduan tersebut kita susun untuk kondisi ideal. Ideal itu artinya tidak tinggal kelas itu masih bisa ditolerir. Artinya naik kelas itu masih memungkinkan terus. Kalau memang nggak memungkinkan naik, ya sudah silahkan tidak dinaikkan. Nah, panduan pembelajaran dan asesmen ini dalam tahap revisi. Besok kita tunggu revisinya. Nah, tadi artinya tinggal kelas itu diperbolehkan. Itu yang saya pahami dari penjelasan langsung oleh Pak Yogi tanggal 31 Agustus 2023. Iya. Dan kami menghadirkan langsung di kantor kami. Itu oke.
ceritanya. Jadi ada sebuah kenyataan yang kita tahu itu di setelah berjalan kurikulum. Jadi seperti ini. Kan ketika menginput ke raport, ke sistem itu kan nggak bisa satu-satu, tetapi kan secara umum di kelas tersebut kan. Nah, sebelum dicetak raport siswa tadi itu diedit dulu, disesuaikan tujuan pembelajarannya. Berarti kita mengubah. Iya, jadi dia menggunakan fase A, atau fase A nggak nyanda, dia menggunakan fase fondasi. Tapi kelasnya tetap Kelasnya tetap. Iya, kelas atas Kelasnya tetap. tetapi materi yang diberikan ke dia sesuai usia mental. Berarti tetap naik kalau seperti itu. Tetap naik. Tetapi sebelum rapot itu dicetak, diedit dulu. Tujuan pembelajarannya disesuaikan. Oh, ini tadi Kok misalnya apa itu asesmen gitu. secara mandiri. Iya, betul. Bagaimanapun juga itu kan untuk kepentingan anak-anak juga. Input nilai semester 1 di sini ada ini nilai rapot untuk agama berapa. Ini rata-rata nih Bapak Ibu, ini masih ngasal. Ini rata-rata. Kemudian ini deskripsi 1, deskripsi 2. Deskripsi 1 itu diisi yang sudah menunjukkan penguasaan yang baik. Deskripsi 2 diisi perlu pendampingan tadi atau bimbingan. Ini untuk semua mata pelajaran ya. Semua mata pelajaran diisikan. Kemudian nanti ada rapotnya. Ini rapotnya munculnya seperti ini. Kalau mau mengganti siswanya berarti tinggal diganti aja. Ya. Misal siswa yang nomor 5, nah, untuk menyetaknya nanti berarti bisa mail match atau bisa diganti ini ya untuk cetak. Kemudian ini lagernya nih untuk nilai apa? Proyeknya apa? Di sini adalah topik atau judul. Kemudian di sini adalah dimensinya. Dimensi kita kan 3 atau 4 gitu ya, 3 atau 4 dimensi. Kemudian masing-masing dimensi mau fokus elemen apa gitu ya, elemen apa, targetnya apa dari elemen tadi. Nilainya apa, mulai berkembangkah, sudah berkembang atau berkembang sesuai harapan atau sangat berkembang. Ini kan hanya checklist saja Bapak Ibu. Kemudian deskripsi siswa tadi capaiannya seperti apa. Itu aja insya Allah Bapak Ibu. SK, kalau SK kan bentuknya SK ya, hitam putih gitu. Tapi kalau saya lebih yang dokumen ini. Ini kan ada di website juga kurikulum.kemdikbud.go.id untuk yang bagian profil pelajar Pancasila dimensi. Katakanlah kebagian kerjasama ya, berarti kan gotong royong ya Bapak Ibu. Gotong royong 3 kalau nggak salah. Ya, gotong royong ini kan ada elemen kolaborasi, kepedulian, berbagi. Katakanlah dimensi gotong royong mau menilai kerjasama. Katakan mau menilai anak kelas 4. Kelas 4 itu fase B ya. Fase B. Jika anak menunjukkan sikap yang ada di kalimat ini, berarti nilainya adalah berkembang sesuai harapan. Apa itu? Menampilkan tindakan yang sesuai dengan harapan dan tujuan kelompok. Katakan di situ membuat batik ekoprint, satu kelompok membuat taplak meja. Nah, ada yang masing-masing anak tadi kebagian bawa daun apa. Nanti pada saat pelaksanaan juga bagi tugas apa. Ada anak yang dia bertugas sesuai dengan pembagian tugas tadi, berarti dia nilainya adalah berkembang sesuai harapan. Tapi kok dia lupa, nggak bawa, terus dia nggak ada inisiatif ketika lupa itu seperti apa, berarti bisa belum berkembang atau sedang berkembang. Tapi ada anak yang dia itu selalu prepare, jatahnya hanya bawa daun singkong, dia bisa bawa daun bayam, dia bisa bawa daun mingkir untuk jaga-jaga kalau temennya nggak bawa. Berarti kan dia menunjukkan inisiatif kan, sangat berkembang. Atau
bisa juga kita tidak menggunakan berdasarkan gradasi ini. Artinya kalau melihat gradasi ini adalah berkembang sesuai harapan, melihat di sini dia sudah menunjukkan ini, dia sangat berkembang. Di bawah ini kalimat ini berarti kalimat ini dia mulai berkembang atau sedang berkembang. Atau lihat rata-rata seusia dia di kelas itu seperti apa? Berarti di situ adalah berkembang sesuai harapan. Tapi kalau dia di atas rata-rata sangat berkembang. Ada inisiatif tadi loh. Kamu kok bawa banyak banget ya Mas? Ya biasanya dia kan sok lupa, nanti daripada lupa kan tugas di kelasku nggak selesai, jadi aku bawa seret misalnya. Berarti kan dia sudah menunjukkan inisiatif kan, dia nilainya sangat gampangnya demikian. Perlu penguatan, Malah diklat. penguatan materi, mengikuti pelatihan yang saat ini dikembangkan oleh BPKB. Nanti pelatihan-pelatihan itu ada di ruang talenta guru. Nah, kegiatan saya itu terkait tadi. Ruang talenta guru ada di